Ada sebuah kisah yang luar biasa. Kisah ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat di Madinah hidup seorang pemuda yang pekerjaannya adalah sebagai penggali kubur. Pemuda ini memiliki kebiasaan yang sangat tidak baik, yaitu mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Biasanya tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia merahasiakan niat jahatnya dengan menggali kuburan kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat, termasuk kain kafan jika dianggap berharga. Suatu hari, pemuda itu memutuskan untuk menggali kubur seorang gadis cantik dan jelita. Saat kuburan menjadi sunyi, ia kembali untuk mengambil kain kafan sang gadis. Namun, matanya nanar ketika ia melihat kecantikan tubuh gadis tersebut. Ia pun melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas terhadap mayat tersebut. Dia menyetubuhi mayat si gadis itu. Setelah tindakannya, pemuda ini merasa sangat gelisah dan dihantui oleh perasaan bersalah yang mendalam. Ia memutuskan untuk mencari jawaban di Masjid Rasulullah SAW di Madinah. Di sana, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, pemuda itu bertanya dengan cemas dan hati-hati, "Apa pendapat Anda jika ada seorang yang berzina?" Umar menjawab dengan tegas, "Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Pemuda itu terdiam sejenak, lalu dengan suara gemetar ia bertanya, "Lalu bagaimana jika seseorang itu menjinai mayat dan ia belum menikah?" tanya pemuda itu. Umar terdiam, bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. "Sungguh keterlaluan, saya tidak bisa membayangkan seberapa besar dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu?" tanya Umar gusar. "Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" tanya sang pemuda yang mulai bimbang. Umar terdiam, ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah SAW yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah SAW bertanya kepada Umar apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu. "Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan ia ingin bertobat dari dosanya," jawab Umar. Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir dalam kitabnya berjudul Durratun Nasihin menceritakan selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah SAW penasaran. "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Aku terlalu banyak dosa, aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Rasulullah. "Tidak, ya Rasulullah, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda. Rasulullah SAW berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar umur kursi?" tanya Rasulullah. "Lebih besar dari itu ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Apakah sebesar ars?" tanya Rasulullah penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu ya Rasulullah," jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku," pinta Rasulullah. "Sungguh saya malu untuk mengatakannya," jawab pemuda itu. "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," mujuk Rasulullah SAW. Pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansar
Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka aku lampiaskan syahwatku dengan menjinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah SAW sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu di neraka, keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan atas dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Rasulullah ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis, meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah SAW. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Ia berdoa, "Ya Tuhannya Nabi Muhammad, ya Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima taubat dan atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril. Lalu turunlah ayat, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 135. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosa dan menerima taubat pemuda tersebut. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil beberapa hikmah, diantaranya pertama, Allah adalah maha pengampun. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pengampun yang maha penyayang. Bahkan dosa-dosa besar pun dapat diampuni jika seseorang sungguh-sungguh bertaubat dan merasa penyesalan yang tulus. Kedua, kekuatan taubat. Cerita ini menekankan pentingnya taubat yang tulus dan kesungguhan hati dalam memohon ampunan kepada Allah. Meskipun seseorang telah melakukan dosa besar, taubat yang sungguh-sungguh dapat membawa pada pemulihan spiritual. Ketiga, kehormatan dan malu. Cerita ini mengajarkan pentingnya merasa malu terhadap Allah dan menjaga kehormatan serta etika. Pemuda tersebut merasa malu atas dosanya, dan rasa malu adalah tanda kesadaran akan perbuatan yang salah. Keempat, pembelajaran dari kesalahan. Meskipun pemuda tersebut melakukan dosa yang sangat keji, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap individu bisa belajar dari kesalahan mereka dan berusaha untuk menjadi lebih baik di masa depan.
Kelima, keadilan ilahi. Cerita ini juga mencerminkan keadilan ilahi. Allah mengampuni dosa pemuda tersebut setelah ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa Allah menghakimi kita berdasarkan tindakan dan niat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.